Mampukah 13 pebulu tangkis terbaik Indonesia menaklukkan turnamen tertua di dunia dan membawa pulang gelar juara dari All England 2026 yang sangat legendaris ini? Halo Sobat Badminton semua, selamat datang kembali di kanal kesayangan kita yang selalu memberikan informasi paling hangat dari dunia bulu tangkis. Halo juga para pecinta tepok bulu di seluruh Nusantara. Wah, tensi kita pasti sedang naik nih, karena turnamen paling bergengsi dan paling bersejarah, All England 2026, sudah di depan mata. Betul sekali rekan saya. Pengumuman resmi sudah keluar dan Indonesia mengirimkan 13 wakil terbaiknya untuk bertempur di Utilita Arena Birmingham, Inggris. Ini bukan sekadar turnamen biasa, ini adalah panggung di mana sejarah diukir. Benar-benar menegangkan ya, apalagi All England itu punya aura yang sangat berbeda dibanding turnamen lainnya. Tahun ini pertandingannya akan dimulai dari hari Selasa tanggal 3 Maret sampai Minggu 8 Maret 2026. Dan yang paling menarik adalah persiapan tim Merah Putih kali ini sangat serius. PBSI tidak main-main dalam mempersiapkan para atletnya agar bisa tampil maksimal dan merebut gelar juara. Saya dengar, Fajar Alfian dan kawan-kawan sudah mendarat di Inggris sejak hari Rabu, 26 Februari 2026 kemarin. Mereka langsung tancap gas melakukan aklimatisasi. Tepat, mereka melakukan pemusatan latihan jangka pendek selama 3 hari di Milton Keynes. Tujuannya jelas, supaya tubuh mereka bisa beradaptasi dengan cuaca dingin Inggris dan perbedaan waktu yang cukup signifikan. Targetnya pun sangat ambisius. PBSI mematok setidaknya 1 gelar juara harus dibawa pulang ke tanah air. Kira-kira dari sektor mana ya yang paling berpeluang besar menurut kamu? Kalau melihat komposisi pemain, ganda putra masih menjadi tumpuan utama kita. Tapi jangan salah, tahun ini ada banyak kejutan karena kita mengirimkan cukup banyak debutan yang punya potensi besar untuk meledak. Wah, iya juga ya. Ada Alwi Farhan di sektor tunggal putra yang penampilannya sedang naik daun. Lalu di ganda putra ada pasangan muda, Raymond Indra dan Nikoraus Joaquin yang siap memberikan kejutan. Tidak hanya itu, di ganda putri juga ada Rachel Alessia Ross dan Feby Setianingrum. Sementara di ganda campuran kita punya Jafar Hidayatullah bersama Felicia Alberta Nathaniel Pasaribu, serta Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwah. Oh iya, ada satu yang sangat unik nih. Pasangan lintas negara Gloria Emanuel Lewijaya yang berpasangan dengan atlet Singapura, Hee Yong-kai Terry. Mereka baru saja menembus semifinal Jerman Open 2026 loh. Betul, penampilan mereka sangat stabil dan patut diwaspadai oleh lawan-lawannya. Sekarang mari kita bedah jadwal pertandingan di babak pertama atau 32 besar yang akan berlangsung Selasa dan Rabu besok. Pertandingan diperkirakan mulai pukul 16:30 waktu Indonesia Barat. Mari kita lihat siapa saja lawan-lawan berat yang akan dihadapi wakil-wakil kita. Di tunggal putra, Jonathan Christie akan berhadapan dengan wakil Singapura, Jia Heng Jasemteh. Di atas kertas, Jojo lebih unggul, tapi dia harus tetap waspada dan tidak boleh meremehkan lawan. Sementara si debutan Alwi Farhan akan menantang pemain muda India, Ayu Sethi. Ini akan jadi pembuktian bagi Alwi, apakah dia sudah layak bersaing di level tertinggi All England. Bergeser ke sektor tunggal putri, Putri Kusuma Wardani harus berjuang ekstra keras melawan pemain berpengalaman asal Denmark, Mia Blichfeld. Ini ujian mental yang sesungguhnya bagi Putri. Ganda putra kita juga menghadapi lawan-lawan yang tidak mudah. Sang juara bertahan Fajar Alfian yang berpasangan dengan Muhammad Sohibul Fikri akan langsung bertemu musuh bebuyutan dari Malaysia, Ong Yusin dan Theo Ii. Wah, itu sih pertarungan harga diri, pasti akan sangat seru. Lalu Sabar Karyaman Gutama dan Muhammad Reza Pahlawi Isfahani akan melawan dua Perancis, Christo Popov dan Toma Junior Popov. Leo Roli Karnando dan Bagas Maulana juga punya tantangan besar melawan pasangan Taiwan, Lee Jae-hui dan Yang Po Huswan yang dikenal punya pertahanan sangat rapat. Jangan lupakan debutan kita Raymond Indra dan Nikoraus Joaquin yang langsung harus berhadapan dengan raksasa Korea Selatan, Kang Min Hyuk dan Ki Dong Ji. Benar-benar ujian yang sangat berat di babak awal. Serta Rian Ardianto yang kali ini berpasangan dengan Rahmat Hidayat akan mencoba keberuntungan melawan pasangan Taiwan lainnya, Liu Kwang-hen dan Yang Po-han. Di ganda putri, Febriana Dwi Puji Kusuma dan Melissa Trias Puspitasari akan melawan wakil Ukraina, Polina Bugrova dan Yevgenia Kantemir. Ini kesempatan baik bagi mereka untuk melaju lebih jauh. Tapi tantangan berat menanti Rachel Alessia Ross dan Feby Setianingrum yang harus langsung bertemu unggulan utama asal Cina, Jia Ivan yang berpasangan dengan Zhang Xuxian. Luar biasa berat perjuangan mereka. Benar sekali. Sedangkan Amalia Cahaya Pratiwi dan Siti Fadia Silva Ramadanti akan melawan Hu Yaqing dan Sung Yu Huswan dari Taiwan. Semoga mereka bisa konsisten ya. Terakhir di ganda campuran, Jafar dan Felicia akan menantang pasangan Thailand yang sangat kuat, Pakapon Teraratsaku dan Sapsiree Teratanachai. Sementara Amri dan Nita melawan wakil Jerman, Marvin Seidel dan Tuk Pufong Nguyen. Dan pasangan lintas negara Hee Yong-kai Terry dan Gloria Emanuel Lewijaya akan menghadapi ujian berat melawan Feng Yanche dan Huang Dongping dari Cina. Benar-benar undian yang tidak main-main. Melihat jadwal ini, sepertinya setiap pertandingan akan terasa seperti babak final.
penonton pasti akan disuguhkan aksi-aksi memukau dari para atlet terbaik dunia. Kita harus memberikan dukungan penuh melalui doa dan semangat agar para pejuang bulu tangkis kita bisa memberikan yang terbaik di Birmingham nanti. Apalagi ini adalah All England yang sangat prestisius. Saat semua orang mengira Tiwi Fadia aman ke final, justru 3 poin terakhir mengubah segalanya dan membuka alarm besar jelang All England 2026. German Open 2026 menyisakan cerita pahit untuk Tiwi Fadia, tetapi juga membuka pintu evaluasi yang sangat penting. Semifinal melawan Li Yijing dan Wang Yiduo berjalan ketat, cepat, dan penuh tekanan sejak rally pertama. Di game pembuka, Tiwi Fadia sempat menemukan pola permainan, namun fokus di poin akhir tidak terjaga. Dampaknya langsung terasa. Beberapa unforced error muncul di momen kritis, lalu game pertama lepas dari genggaman. Banyak pasangan runtuh setelah skenario seperti itu, tapi Tiwi Fadia justru merespons dengan kebangkitan besar. Game kedua mereka tampil jauh lebih agresif, transisi bertahan ke menyerang rapi, dan lawan dipaksa kehilangan ritme. Kemenangan telak di game kedua menunjukkan kualitas asli mereka, terutama dalam keberanian mengambil bola depan. Masuk game ketiga, pertandingan berubah jadi adu ketenangan, bukan cuma adu tenaga dan kecepatan pukulan. Tiwi mengakui di fase akhir mereka sempat terlalu hati-hati, padahal seharusnya berani ambil keputusan. Pengakuan itu penting, karena masalah utama bukan teknik dasar, melainkan ketegasan saat skor benar-benar rapat. Dalam level Super 300, satu ragu bisa menjadi 1 poin gratis untuk lawan. Dan 1 poin gratis di akhir game sering berarti 1 langkah menjauh dari tiket final. Kekalahan tipis seperti ini memang menyakitkan, tetapi nilainya besar jika dipakai sebagai bahan perbaikan. Tiwi menyoroti fokus di poin krusial dan antisipasi bola setengah tanggung sebagai prioritas evaluasi. Itu detail teknis yang sangat menentukan, sebab bola tanggung harus disambar cepat sebelum lawan mengatur ulang posisi. Jika terlambat sepersekian detik, lawan merebut net, mengunci sudut, lalu memaksa bertahan terus-menerus. Sisi positifnya, Tiwi Fadia menunjukkan karakter kuat karena sempat bangkit setelah kehilangan game pertama. Karakter seperti itu tidak muncul tiba-tiba. Itu hasil latihan, komunikasi, dan kepercayaan antar pasangan. Nama Tiwi Fadia tetap layak diperhitungkan karena mereka mampu bermain dalam tempo tinggi dengan variasi jelas. Variasi itu terlihat dari drive cepat, pengembalian silang, dan perubahan arah serangan yang memecah konsentrasi lawan. Tinggal satu pekerjaan rumah besar, menjaga kualitas keputusan saat tekanan paling tinggi datang di angka akhir. Di titik itulah pertandingan elit biasanya diputuskan, bukan saat pembukaan, melainkan saat keberanian diuji. Fadia juga sudah menegaskan fokus terdekat mereka adalah recovery kondisi sebelum masuk agenda berikutnya. Keputusan itu tepat, karena tubuh yang segar menjaga akurasi pukulan, kecepatan kaki, dan kestabilan fokus. Setelah recovery, mereka tetap ingin latihan bila ada kesempatan, artinya mode kompetitif belum diturunkan. Sikap ini memberi sinyal jelas bahwa semifinal bukan akhir cerita, melainkan awal fase pembenahan cepat. Publik kadang hanya melihat kalah atau menang, sementara tim melihat pola yang berhasil dan harus dipertahankan. Pola berhasil itu nyata di game kedua, ketika tekanan balik mereka membuat lawan kehilangan ruang bernafas. Jika pola itu konsisten sampai poin terakhir, peluang menembus final di turnamen besar sangat terbuka. Tantangannya sederhana tapi berat, tetap berani menyerang saat kondisi paling menegangkan. Karena semua pasangan bisa menyerang saat unggul, namun tidak semua berani saat skor imbang di ujung laga. Tiwi Fadia butuh 1 tingkat ketegasan ekstra untuk mengubah laga ketat menjadi kemenangan. German Open 2026 akhirnya memberi pelajaran mahal tanpa meruntuhkan fondasi permainan mereka. Justru pelajaran ini bisa menjadi bekal bernilai menuju All England 2026. Turnamen berikutnya selalu menghadirkan tekanan lebih besar, sorotan lebih tajam, dan lawan lebih siap membaca pola. Maka perbaikan harus detail, dari pengambilan keputusan, antisipasi net, hingga komunikasi saat rally panjang. Satu hal yang membuat optimistis, mereka tidak menutupi kekurangan dan berani menyebut titik lemah secara terbuka. Transparansi seperti itu mempercepat proses evaluasi, karena tim langsung fokus pada akar masalah. Kalau evaluasi ini berhasil diterjemahkan jadi kebiasaan baru, performa mereka bisa naik signifikan. Dan kenaikan itu bisa terlihat cepat, bahkan sejak babak awal ketika ritme pertandingan mulai padat. Untuk fans bulu tangkis Indonesia, momen ini lebih tepat dibaca sebagai alarm, bukan vonis. Alarm bahwa detail kecil di poin akhir harus dibenahi, agar kerja keras sepanjang laga tidak terbuang. Jadi meski gagal ke final German Open 2026, peluang kebangkitan tetap sangat terbuka. Pertanyaan terbesarnya sekarang, apakah Tiwi Fadia mampu mengubah evaluasi ini menjadi kejutan di All England?
I could go heal them. Don't believe in fate, don't believe in ceilings. I just need a taste and my mind starts peeling.